ini ya, tapi mungkin kasih PR aja lah kalau mau. Enggak Pak, maksudnya kan kayak hitung-hitungan di Excel gitu. Enggak ada. Enggak ada. Oh, makasih Nggak Pak. ada. Heeh, nggak ada. Tapi kalau mau masih ide bagus tuh Gilang. Saya baru menemukan ide dari kamu. Makasih. Makasih idenya. Tapi nggak tahu gimana caranya ya. Tapi boleh juga idenya. Nanti Oke. saya serang Pak sama Hmm. anak-anak. Kita tuh udah share screen belum sih sekarang? Dari tadi Belum, belum ya? belum. Belum, Pak. Dari tadi belum. Tadi awal ada Pak. Oh gitu. Kok nggak ada sih? Dari tadi Bapak ngomong Tadi terus sih nggak ada keterangan share screen-nya. ada Pak, tapi pas udah Bapak ngomong udah diakhiri. Oh gitu. Nggak ada Pak sesi. Oke, sekarang Bapak buka lagi ya. Oke. Ya, kita mulai aja ya materinya ya. Jadi yang pertama tentang statistik Maxwell-Boltzmann, gitu ya. Statistik Maxwell-Boltzmann ini berisi perumusan untuk assembly yang sistem klasik. Contoh sistem klasik itu adalah atom atau molekul gas. Jadi intinya bukan berkaitan dengan sistem yang memiliki spin. Ya, spin itu kan berarti dia kaitannya dengan lebih kecil dari atom. Partikel-partikel yang lebih kecil dari atom. Lebih kecil ya dari atom. Dan dia memiliki spin. Spinnya bisa apa? Bisa H saja atau desimalnya H per N atau H per 2 lah anggapnya. N kali H per 2 gitu. Bisa yang semi klasik atau yang kuantum gitu. Atau yang kalau biasanya disebut boson atau fermion. Cuma ini hanya berkaitan dengan atom saja. Nah, berarti nanti karena berkaitan dengan atom, secara sederhananya nanti tidak ada interaksi antara atom dengan atomnya yang lain, dalam artiannya murni hanya dengan tumbukan sebenarnya. Ya, nah, klasik. Nanti kita akan pelajari tentang memahami proses membangun statistik Maxwell-Boltzmann menggunakan prinsip statistik murni ya, yang digabungkan dengan prinsip kekekalan dalam kekekalan energi dan jumlah partikel. Itu yang mungkin yang diperhatian kita. Nah, sebelumnya tapi kita harus memperhatikan bahwa nah, yang perlu diperhatikan selain itu adalah bahwa ketika kita merumuskan atau menurunkan perumusan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann, ada baiknya kita pelajari lagi prinsip-prinsip permutasi gitu ya, untuk benda-benda yang dapat dibedakan. Kenapa benda-bendanya yang dapat dibedakan? Asumsinya antara atom dengan atom yang lain tidak saling berinteraksi, kemudian memiliki jenis yang berbeda. Gitu. Walaupun bendanya sama, tapi intinya adalah dia dapat dibedakan. Nanti dari sana kita akan bisa mengetahui apa distribusi kemungkinan terjadinya kita mencari kondisi di mana terjadinya distribusi maksimum dari sebuah fungsi, baik itu fungsi energi atau fungsi posisi, fungsi jumlah partikel dan seterusnya. Nah, untuk menyusun konfigurasi penyusunan klasiknya atau Bose-Einstein-nya, yang pertama kita anggap bahwa gas di dalam kotak, gitu ya, gasnya di dalam kotak, di mana kotaknya tertutup oleh apa? Terisolasi lah di dalam
tabung misalnya ya, atau dinding, atau gravitasi, atau apapun yang menahan si partikel berada di dalam kotak ini. Ya, tidak ada interaksi antara partikel dengan partikel gitu ya, dalam arti tarik menarik atau tolak menolak gitu ya. Murni hanya terjadinya tumbukan antara partikel dengan partikel, ya, tumbukan antar partikel, ya, yang atau tumbukan antar partikel dengan dinding. Jadi partikel bertumbukan dengan dinding gitu. Ya, dan terjadi tumbukannya adalah tumbukan lenting sempurna. Ya. Oke. Nah, masalahnya adalah ketika dia temukan dengan lenting sempurna, maka kita asumsikan setiap partikel memiliki energi, ya. Benar nggak? Nah, ternyata energi partikel tersebut, ya, mulai dari 0, ya, sampai energi tak berhingga, tetapi nilainya tidak diskrit tapi kontinu. Ya, dalam artiannya tingkatan energi di antara ini sangat kecil gitu. Jadi antara atom yang memiliki energi E ke I dan E ke I plus 1 atau E ke I minus 1, dia selisihnya hampir 0 gitu. Epsilon ke I tambah 1 kurangi epsilon ke I, itu selisihnya mendekati 0. Sehingga tingkatan energi dari 0 sampai tak berhingga ini, dia kontinu gitu. Ini nih. Gitu. Nah, kemudian juga di dalam kotak tersebut kan si partikel masing-masing memiliki energi mulai dari 0 sampai tak berhingga. Pertanyaannya adalah, boleh nggak misalnya seluruh partikel itu memiliki energi yang sama? Bisa saja, ya. Artinya satu tingkatan energi itu bisa ditempati oleh seluruh partikel. Ya, jadi misalnya kalau kita punya grafik ini adalah N, ini energi. Jadi bisa aja dia energi misalnya N0 gitu ya, E ke N lah, atau E ke I. Tiba-tiba dia jumlah partikelnya banyak, kemudian turun lagi, dan nggak ada. Atau polanya bisa jadi dia adalah Bohr. Rumus gambar risal harusnya gini. Di 0 sampai tak berhingga, ini adalah energi. Ini adalah jumlah partikel Ne. Ya, ada yang nilainya dia gitu ya, atau dia jumlah partikel terhadap energinya Bohr gitu ya. Tetapi ya pasti dia ada titik maksimumnya di sini. Titik yang ini maksimum gitu ya. Yang ini di sini maksimum gitu. Ya, dan seterusnya bisa jadi ada yang lebih landai lagi gitu. Nah, tetapi yang pasti dia akan memiliki maksimum jumlah partikel yang dia paling dominan lah istilahnya. Ya, karena partikel itu bisa menempati tingkatan energi berapa saja, maka akan dihasilkan distribusi partikel. Ya, jadi mungkin ada satu tingkatan energi tidak ada partikelnya gitu, tapi ada beberapa partikel, bahkan ribuan, bahkan 1 mol, dia memiliki energi tertentu. Maka energi paling maksimum itulah, atau energi
akan merepresentasikan nilai rata-rata tingkatan energi yang dimiliki oleh sistem gitu. Ya, abstrak kan ya kuliah kita. Kebayang nggak? Nah, jadi ibaratkan tingkatan-tingkatan energi, ya. Jadi kita lihatnya tingkatan energinya bukan partikelnya ya. Kenapa? Karena partikel bisa saja di sini, bisa saja ada di sini ada 2, 3, 4, 5 atau 0. Di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada nggak ada partikel, di sini 1 nggak ada partikel, di sini 10 gitu ya. Paling banyak. Kemudian di sini 2, di sini 8 dan seterusnya. Jadi artinya partikel bisa menempati tingkatan energi ya 1, 2, 3, 4, 5 atau tidak sama sekali. Itulah yang dimaksud dengan penyusunan Maxwell-Boltzmann. Oke. Paham di sini? Jadi di sini partikelnya partikel klasik ya. Partikel klasik, ngelihatnya secara atomik saja. Nah, tingkatan-tingkatan energi tersebut karena epsilon 1 I tambah 1 dikurangi epsilon I itu mendekati 0, maka seakan-akan nanti beberapa tingkatan energi itu akan bertumpuk dan nanti akan dicirikan sebagai ini adalah kelompok energi pertama, kelompok kedua energi ya, atau kelompok energi kedua, kelompok energi ke S, kelompok energi ke M gitu ya. Masing-masing adalah kelompok. Jadi kita tidak melihat lagi secara satu tingkatan energi, tapi melihat bahwa satu tingkatan energi dengan tingkatan energi yang lain dia saling apa? Saling berdempetan. Jadi sehingga seakan-akan energi energi yang kumpulan kelompok ke-1 itu memiliki tingkatan energi yang hampir mirip, yang kita sebut sebagai energi rata-rata ke-1, energi rata-rata ke-2, energi rata-rata ke S, sampai energi rata-rata ke M. Jadi satu kelompok ini seakan-akan dia memiliki energi rata-rata atau energi ke S. Oke, nah sekarang apa? Jadi energi kelompok ke-1 memiliki energi rata-rata E1, E2, E ke S sampai energi ke M. Nah, di mana energi rata-ratanya adalah ES1, E2, ES, EM. Nah, cuma perhatikan bahwa ya karena jumlah partikel yang di dalam ruang vakum tadi itu terbatas sebesar N buah itu nanti masuk ke sini sebanyak N1 buah partikel. Ini adalah N2 buah partikel, N3 partikel, NM partikel. Ya. Dan jumlah tingkatan energinya kita gambarkan sebagai G1, G2, GS ke GM. Artinya jumlah tingkatan energi sejumlah G1. Jadi misalnya adalah 10 pangkat 3 tingkatan energi membentuk kelompok 1. Maka energi rata-ratanya adalah E1 dan jumlah partikel yang bisa menempatinya adalah N1. Maka dengan demikian kita bisa membuat gambaran apakah ada hubungan. Oh ya maaf, nanti ada energi total. Apakah ada hubungan antar variabel ini?
Misalnya ada jumlah partikel berpengaruh terhadap apa ya. N1, N2 sampai Ns itu berpengaruh terhadap apa gitu. G1, G2, Gs dan Gm itu sudah sama. Nanti yang kita cari adalah nanti G terbanyak di posisi mana gitu. Oke ya. Ada pertanyaan? Belum? Udah pusing belum? Udah ya? Udah lumayan, Pak. Loh, kok? Oh ya Allah ya Rabbi. Nah, ini intinya di sini nih. Nanti sebanyak N1 buah partikel atau N1 sistem, nanti itu kan masuk ke sebanyak 31 keadaan energi. Jadi ada partikel nih ya, sebanyak N1. Ya, anggaplah kita bawa batu, bawa gas sebanyak N buah biji ya. Nanti ada tingkatan-tingkatan energi. G1, G2, G3 gitu ya. Nah, N1 ini akan masuk ke kelompok pertama. Nah, G1 itu adalah jumlah tingkatan-tingkatan energi. Kalau bisa dibilang adalah kursi-kursi yang merepresentasikan energi yang dimiliki oleh atom. Ini kayaknya enak sebenarnya masuk kalau ke kelas gitu. Karena lebih mudah dibandingkan pakai komputer. Bapak hanya ngelihat layar itu ngantuk ternyata ya. Sambil ngajar pun ngantuk sebenarnya. Belum tidur siang. Oke ya. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan NS, GS, ya, berdasarkan energi rata-rata, ya, berdasarkan dari energi total, jumlah partikel total, gitu, dan seterusnya. Karena kan N1 nanti N1 tambah N2 tambah N3 tambah NS tambah sampai ke NM, itu nanti jumlah totalnya itu harus sama dengan jumlah partikel yang ada di dalam assembly atau di dalam kotak tadi ya gitu. Nah, sekarang ada cara untuk menentukan NS tadi, NS, GS, dan dasar energi rata-rata dan yang lainnya. Pertama adalah bagaimana cara memasukkan partikel. Jadi ini adalah kotak assembly yang jadi ini adalah assembly yang akan kita ditempati oleh partikel. Ya, ini assembly. Jadi satu persatu, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke partikel ke N. Oke. Nah, berarti cara untuk memilih memasukkan pertama sebanyak N buah partikel. Yang kedua kali, maka N-nya sudah berubah. Jadi N-1 partikel yang tersisa, yang belum masuk. Jadi pertama kali dimasukkan ke sini partikel, maka dia berkurang. Bisa segini ya. Kemudian berkurang lagi, segini N-3. Keempat, kelima, dan seterusnya. Artinya nanti hasil akhirnya adalah kita akan dapatkan bahwa cara memasukkan N buah sistem ke dalam assembly adalah N jumlah partikel kali N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai tersisa 2 partikel
kemudian tersisa satu partikel. Hasil akhirnya adalah n faktorial. Ya, contoh faktorial 5 faktorial atau 3 lah. 3 itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan 6. Kalau 5 partikel 5 ya maaf 5 apa ya? Tanda seru itu apa? Kalau 5 partikel berarti Iya. ini tuh apa tanda seru tuh? Faktorial. Ya. Udah ngantuk. 5 faktorial ini berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. Berarti ini berapa? 120. Nah, sekarang jumlah partikelnya itu 10 pangkat 23. Coba faktorial kan, hasilnya berapa? Ayo. 10 pangkat 23 faktorial. Ada yang tahu? Nah, karena banyak itulah, nanti kita akan cari cara sederhananya ya. Nah, jadi tadi, nah yang ini, partikel masih di luar, kemudian dimasukkan. Berarti cara memasukkannya adalah sebanyak n faktorial. Nah, sekarang partikel sudah di dalam semuanya, ya. Bagaimana cara untuk menyusun jumlah partikel sebanyak n buah itu masuk ke dalam kelompok-kelompok tingkatan energi? Anggaplah sudah ada n satu buah partikel yang akan dimasukkan ke dalam tingkatan energi, ya. Dan kita tahu bahwa satu tingkatan energi itu bisa diisi 1, 2, 3 dan seterusnya, bahkan sampai seluruhnya, atau diisi 0 saja. Ya, dengan demikian probabilitas cara untuk memasukkan partikel ke dalam sistem astronomi tersebut berapa kira-kira? Nah, ternyata cara pikirnya adalah cara sederhananya ya. Kan kita masukkan partikel dari sini ke sini ya. Nah, si partikel ini bisa bebas memilih berapa saja, mulai dari tingkatan pertama, kedua, ketiga, atau ke G1. Ya, G1 adalah tingkatan energi ke-3, G1 buah. Ya. Hasilnya sebenarnya, maka probabilitas untuk cara untuk memasukkan partikel dari sudah di dalam sebenarnya cuma ke dalam tingkatan-tingkatan energi itu sebanyak G1 untuk partikel pertama, partikel kedua adalah G1, partikel ketiga G1. Hasil akhirnya adalah bahwa jika ada N satu buah partikel masuk ke G1 tingkatan energi, cara menyusunnya adalah G1 pangkat N1. Untuk kelompok kedua gimana? Kelompok kedua nanti kita akan dapatkan ya G2 gitu ya. Cuma masalahnya adalah jadi secara harfiah yang ini nih, secara harfiah yang ini itu berkaitan atau menunjukkan bahwa urutan pemilihan partikel yang berbeda menghasilkan penyusunan partikel yang berbeda pula. Ya. Cuma masalahnya kan padahal harusnya memilih atom yang satu dengan atom yang kedua tidak ada perbedaan bagaimana cara memilih. Kenapa? Karena antar partikel itu dia identik. Gitu. Maka dengan demikian karena partikel tersebut
apa istilahnya, cara pemilihannya harusnya tidak menghasilkan perbedaan, maka ada koreksi, yaitu koreksi jumlah partikel. Maka jumlah tingkatan energi pangkat N1 dibagi N1 faktorial. Ini adalah cara untuk memasukkan apa istilahnya, atom-atom ke dalam tingkatan-tingkatan energi. Ada pertanyaan sampai sini? Ini baru pembukaan ya. Nah, selanjutnya adalah jika untuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan seterusnya, maka jumlah cara memilih memasukkan tingkatan ke sebanyak n partikel, di sebanyak n partikel mulai dari n1 tambah n2 tambah n3 dan seterusnya sampai selesai, maka kita akan mendapatkan nilai jumlah partikel totalnya, gitu ya. Cuma masalahnya adalah yang baru kita pahami adalah karena si tingkatan-tingkatan energi ini berkelompok, ini G1, G2, dan seterusnya sampai ke G ke F, dan seterusnya sampai ke wali. Sampai ke apa sih sebutannya deh? G ke M. G ke M. All maksudnya semuanya sampai ke total. Berarti yang sini cara memasukkannya adalah yang ini. G1 pangkat N 1 per N1 faktorial dikali G2 pangkat N. Ini adalah cara memasukkan partikel kedua ke kelompok kedua. Ini kelompok pertama, kelompok ketiga, dan seterusnya sampai kelompok ke M. Maka ini adalah cara memasukkan partikel ya, atau cara menempatkan n buah sistem ke dalam assembly tadi ya, ke dalam kotak tadi dengan tingkatan energi yang berbeda. Nah, sekarang cara penulisannya dapat disederhanakan, kan ini panjang ya. Dapat disederhanakan dengan prinsip perkalian. Ini prinsip perkalian. Ikan kalau penjumlahan kan summary ya. NI, ini itu adalah N1 tambah N2 tambah N3. Nah, sekarang kalau perkalian N1 kali N2, N3 dan seterusnya, maaf dikali ya. Itu hasilnya adalah sama dengan perkalian Pi ya. Sebenarnya ini perkalian Pi mulai dari 1 sampai ke M NI. Kalau ini perkalian. Nah, sekarang kalau mulainya adalah ini G1 pangkat N1 dibagi N1 faktorial, maka dia menjadi perkalian Pi S sama dengan 1 kali sampai M S sama dengan 1 sampai M GS pangkat NS per NS faktorial. Itu adalah cara memasukkan n buah sistem ke dalam konfigurasi. Cuma nanti ada koreksi lagi sebenarnya. Koreksi jumlah partikel. Ya, koreksi jumlah partikel total. Nah, ini. Karena ada n buah sistem partikel, ada n buah partikel yang dimasukkan ke dalam dari luar masuk ke dalam sebanyak n buah, dan cara memasukkannya adalah n1 partikel, n partikel. Berarti n ini adalah partikel total. Ya, sedangkan GS itu adalah partikel kelompok GS 1 2 3 gitu ya. NS adalah jumlah partikel yang ada di dalam kelompok tersebut dibagi jumlah partikel di dalam kelompok tersebut faktorialkan. Nah, cuma masalahnya adalah ini adalah cara menempatkan partikel. Berarti kita harus pilih cara mana yang paling terbaik. Cara mana yang paling minimum baik secara penggunaan energi atau penempatan partikel.
Atau cara ini harus dipilih sehingga bukan dipilih maksudnya, harus bisa menggambarkan kelompok mana yang memiliki jumlah partikel terbanyak. Ya. G ke X berapa yang hasilnya adalah dia berkaitan dengan jumlah partikel yang paling banyak atau optimum. Ya. Tetapi dia harus memenuhi syarat, ya, bahwa cara penyusunan ini dapat terjadi jika ini. Pertama, ini adalah konsekuensi dari, ya, ini adalah konsekuensi dari bahwa partikel itu berada di dalam kotak tertutup yang tidak yang tidak bisa keluar masuk gitu secara sembarang, dan energinya juga tidak ada energi yang masuk, tidak ada kalori yang keluar masuk atau yang keluar, sehingga apa yang terjadi, jumlah partikelnya, fluktuasi partikel secara total itu sama dengan 0 dan tidak terjadi perubahan energi alias perubahan energinya sebanding dengan 0. Perubahan partikel hanya mungkin terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, tetapi tidak terjadi antara satu assembly dengan luar lingkungannya. Jadi yang luar itu disebut lingkungan. Nah, dengan demikian kita harus mencari konfigurasi paling maksimum dengan syarat ini. Ya. Oke, paham? Sampai sini? Ya, semoga mengerti ya. Kalau nggak mengerti, baca aja. Bapak masih ingat ada buku namanya Introduction of Physical Statistics, penulisnya adalah Poynton. Poynton ini dia adalah muridnya Maxwell. Ya. Poynton ini muridnya langsung Maxwell. Mohon diingat, Maxwell itu mati bunuh diri. Poynton juga. Ya, nah, mereka adalah orang yang mengembangkan fisika statistik Maxwell Boltzmann, kemudian penulis bukunya Poynton. Bukunya Poynton itu hanya 2/3-nya selesai, karena 1/3-nya lagi nggak bisa selesai karena dia ini. Nah, sekarang kalian belajar fisika statistik dengan Bapak ya. Semoga kalian waras ya. Oke, lanjutkan? Atau sampai sini aja hari ini? Oke, lanjutkan ya. Ini masih nonton ya? Masih nyimak perkuliahan Bapak nggak? Pusing Pak. Hadir Pak. Hadir ya. Bapak kira pada kamar mandi gitu. Mendadak butuh ini ya. Mendadak butuh rujak Aduh. Harap bersabar, hidup ini ujian. Apalagi UTS, UAS gitu ya. Oke. Ini tadi ya. Nah, cara untuk mencari konfigurasi dengan maksimum, mencari konfigurasi dengan probabilitas maksimum, caranya kita menggunakan namanya adalah gini. Coba perhatikan bahwa harusnya ini. Nih ya. Coba perhatikan ini. Ini kan berkaitan dengan cara untuk cara penyusunan. ini adalah cara penyusunan. Harusnya berarti cara itu adalah minimal jumlah ya. Jumlah. Coba perhatikan. Jumlah difaktorialkan. Oke, sesuai ya. Kemudian tingkatan energi, ini jumlah juga.
dipangkatkan jumlah, kemudian dibagi oleh jumlah. Nah, secara matematik kan ini nggak memiliki makna apa-apa, tidak memiliki makna fisis apapun, gitu ya. Ya, tidak memiliki makna fisis apapun, cuma ada perpangkatan di sini atau ada faktorial di sini yang menyulitkan perhitungan secara sederhana. Nah, ada alat bantu biasanya menggunakan logaritmik. Biasanya kalau misalnya sesuatu cara tidak ada memiliki makna matematik atau makna fisis, kalau misalnya di logaritmik kan dia biasanya ada muncul istilahnya, intinya bisa dicarilah makna fisisnya atau hubungan makna fisisnya gitu ya. Kita buatkan logaritmiknya, kita uraikan menjadi logaritmik. Karena perkalian maka ini lebih mudah. Jadi ln W itu sama dengan ln n faktorial kali GS pangkat NS per NS faktorial gitu ya. S-nya mulai dari 1 sampai ke M. Nah, karena ini perkalian, maka bisa diurai menjadi ln n faktorial ditambah ln pi ya. Ya, ini perkalian ya, ini perkalian. Pi GS kali pangkat NS per NS faktorial. Nah, karena perkalian ya ini berarti ya dikali dan seterusnya, maka kalau permasalahan ln itu kan berarti ditambah akhirnya. Ln G1 pangkat N1 per N1 faktorial dan seterusnya sampai ke G pangkat ln GM pangkat NM per NM faktorial. Gitu ya. Sip. Jadi diuraikan menggunakan logaritmik, hasil akhirnya adalah ln n faktorial sigma. Kenapa pakai sigma coba? Karena tadi kan ln G1 pangkat NS per NS faktorial ditambah ln GS pangkat NS per N2 ya berarti. 1, 2, 3 dan seterusnya dijumlahkan, maka ini bisa menjadi summary. Oke. Nah, kita uraikan yang bagian ini. Coba perhatikan, NS ini kan perpangkatan ya. Ln GS pangkat NS, berarti bisa ke depan. Nah, ini maaf, bukan yang itu dulu. Pembagian ya, berdasarkan pembagian ini. Ini bisa keluar dulu. Jadi, kalau pembagian kan menjadi minus ini. Karena minus ini. Kemudian, perpangkatan GS pangkat NS bisa dikeluarkan. Ln GS pangkat NS. NS-nya bisa pindah ke depan. Jadi ini. Gitu ya. Oke, nah. Cuma ada permasalahan nih. Permasalahannya secara matematik ada ln n faktorial dan ln ns faktorial. Nah, permasalahan ini bisa menggunakan aproksimasi Stirling atau pendekatan Stirling. Jadi ln n faktorial itu sama dengan n kali ln n minus n. Dan ln ns faktorial, di sini harus ada tanda faktorial, sama dengan ns kali ln ns dikurangi ns. Sehingga nanti dapatkan bahwa ln W itu sebanding dengan n ln n kurangi n plus sigma S mulai dari 1 sampai M, ns ln GS dikurangi ns ln ns tambah ns. Ya, silahkan ya, diuraikan nanti di rumah, kerjakan. Nah, kita dapat ini nih. Ya. Kita dapatkan ini nih. Ya, perhatikan ya. Berarti cara konfigurasi kalau pakai pendekatan ln W gitu, maka kita akan dapatkan ini. Cuma masalahnya adalah kita tahu kan kalau nah, ini kan misalnya ada fungsi
learn way, cara untuk menghitung titik maksimum. Misal fungsinya gini ya, titik maksimum di sini. Learn way, cara menghitung titik maksimum gini, titik maksimum. Ayo, masih ingat kuliah Ismatnya? Titik maksimum atau minimum atau belokan. Pakai apa caranya? Ada yang tahu? Kan kalau maksimum kan gini ya, kalau minimum gini, kalau belokan kan gini. Ya, ayo itu kalkulus itu. Pengantar Bismat itu. Kan Bapak yang ngajarnya. Ya, tahu nggak caranya? Caranya kita turunkan. Jadi df per dt itu sama dengan 0. Atau kalau karena ini adalah learn way, maka kita gunakan turunan eksplisit. Eksplisit itu langsung maksudnya. Maaf ini. Oh, ini implisit ya. Turunan implisit. Jadi d learn way. Turunan ini kayak d gitu. Kalau ini implisit. Ya. Pakai kayak gini. D learn way. Maka kita turunkan nih. Ya, kita turunkan hasil yang atas yang ini yang kita turunkan, hasilnya adalah n learn way itu bukan perkalian, berarti kalau perkalian berarti turunan parsial n kali dn kali learn n atau n kali d learn n kali d learn n itu nilainya adalah d learn n itu turunannya adalah 1 per n. Turunan learn kan 1 per n. Kalau learn x diturunkan menjadi 1 per x. Kalau learn n diturunkan menjadi 1 per n. Del n. Ini adalah turunan parsialnya. Hasilnya adalah ini dibagi jadi 1. Hasilnya ini. Dikurangi apa itu? Dikurangi minus dn. Ya. dn learn n kurangi ini ada satu yang kurang berarti ya. Ini tuh harusnya ada plus delta n kurangi delta n. Ya. Ini habis dan delta n itu sebanding dengan 0. Ingat tadi kekekalan partikel. Turunkan hasilnya menjadi del learn w itu sebanding dengan ini. Ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti del learn w itu konfigurasi maksimum itu akan didapatkan sebanding dengan sigma s sama dengan 1 sampai m learn gs per ns kali dns. Del ns, bukan del ya. Kan del. Iya, bukan del penyebutannya dns. Nah, karena ini adalah konfigurasi maksimum, tapi ada syarat lain bahwa dia harus memenuhi syarat batas kekekalan energi dan jumlah partikel. Maka harusnya adalah probabilitas maksimum ini itu ada juga konfigurasi jumlah kekekalan jumlah partikel, yang ini adalah kekekalan jumlah energi itu harus sama dengan 0. Jadi perubahan partikel itu juga harus 0. Perubahan energi juga harus 0. Ya. Jadi pertama itu karena cara penyusunan, yang kedua adalah karena jumlah partikel, yang ketiga adalah jumlah atau kekekalan energi. Fluktuasi energi lah. Perubahan energi harusnya konstan. Kenapa? Karena tidak ada energi dari luar atau
energi dari dalam keluar gitu. Gitu ya. Nah, dan itu harus sama dengan 0. Dan kita sebut dia sebagai pengali Lagrange. Jadi aturan ini kita sebut sebagai pengali Lagrange. Masukkanlah del dan W, masukkan yang ini. Kemudian ada pengali antara A, biar yang ini kan tidak memiliki satuan. Yang ini juga jumlah partikel memiliki satuan. Yang ini adalah satuannya energi. Jadi kali alfa biar tidak memiliki satuan, beta juga agar beta kali DU itu tidak memiliki satuan. Jadi beta ini nanti adalah konstanta, alfa juga konstanta. Ya, masukkan. Nah, ya. Ini. Masukkan hasil yang perhitungan yang awal. Ini adalah karena kekalahan energi, yang ini adalah ini kekalahan partikel, ini kekalahan energi. Kita sederhanakan. Ya. Kita sederhanakan yang atas menjadi ln GS. Jadi sigmanya kan sama ya. Batasnya S1 sampai M, S1 S-nya sama dengan 1 sampai M, batasnya juga sama. Jadi karena batasnya sama, persamaan di dalamnya bisa dikeluarkan, bisa dimasukkan, maaf. Digabungkan, sebenarnya ini adalah ln GS per NS kali delta S, yang ini juga sama, alpha kali DNS, beta kali energi energi ke S kali DNS, cuma DNS-nya juga bisa dikeluarkan agar ini yang sejenis semua, yang ya nanti akan dikalikan dengan DNS. Dan ini harus sama dengan 0. Pengali Lagrange ini harus sama dengan 0. Oke. Nah, karena dalam tanda kutip tidak mungkin DNS ini sama dengan 0. Kenapa? Karena boleh satu kelompok dengan kelompok lain menukar partikel, terjadi pertukaran partikel, terjadi fluktuasi lah. Fluktuasi jumlah partikel bisa sampai terjadi konfigurasi paling maksimum. Sehingga yang paling mungkin 0 itu adalah yang bagian ini. Ya. Nah, ln GS per NS ditambah alfa ditambah beta ES itu ya, sama dengan 0. Ya, maka kemudian pindah ruas. Yang bagian ini pindah ruas. Ya. Sehingga GS sama dengan GS per NS sama dengan eksponensial. Nah, ini ubah tadinya ln menjadi hilang ya. Hilang ln-nya berarti kan eksponensial ke eksponensial ln GS per NS sama dengan eksponensial minus alfa minus beta ES ya, gini ya. Nah, eksponensial pangkat ln itu harusnya hilang eksponensialnya dan ln-nya. Gitu ya, hasilnya adalah GS per NS sama dengan eksponensial minus alfa kalikan juga eksponensial ya kali eksponensial minus beta ES. Nah, ini sama ini. Ya, boleh dikalikan atau digabungkan juga boleh. Ini minus alfa minus beta ES. Nah, coba perhatikan baik-baik bahwa kalau kita pindah ruaskan NS ke sebelah sini, ini menjadi GS sama dengan NS kali eksponensial minus alfa minus beta ES. Artinya apa? Jumlah tingkatan energi itu dipengaruhi oleh jumlah tingkatan jumlah partikel ditentukan oleh jumlah tingkatan energi, atau sebaliknya jumlah tingkatan energi akan sebanding dengan jumlah partikel yang ada di dalam kelompok tersebut dan dipengaruhi oleh konstanta alfa dan energinya.
konstanta beta dan energinya. Nah, inilah yang disebut sebagai distribusi Maxwell-Boltzmann. Jadi inilah yang dimaksud dengan distribusi Maxwell-Boltzmann. Ini nih, ya. Inilah yang disebut dengan distribusi Maxwell-Boltzmann. Yaitu bahwa jumlah partikel di dalam kelompok tingkatan energi itu sebanding dengan jumlah tingkatan energinya dikali eksponensial alfa eksponensial alfa tambah beta ES. Jadi dipengaruhi oleh jumlah partikel dalam satu kelompok itu dipengaruhi oleh jumlah tingkatan energinya dan energi rata-rata tiap kelompok tersebut. Sedangkan konstanta alfa itu biasanya ditentukan oleh nanti berkaitan dengan jumlah partikel. Sebenarnya nanti kalau kita perhatikan jumlah partikel total nanti di pembahasan selanjutnya. Jadi jumlah partikel di kelompok pertama itu sebanding dengan G1 eksponensial alfa tambah beta E1 N2 bisa dicari NS sampai ke NM. Ya, dengan demikian lebih mudah untuk mencari satu kelompok per kelompok per kelompok. Pertanyaannya, apakah mungkin apakah benar bahwa jumlah partikel sini. Nanti silakan baca lagi ya, bahwa ternyata nanti kesimpulannya adalah nilai rata-rata itu N rata-rata lah atau itu sebanding dengan NS maksimal, paling maksimal. Gitu. Nanti akan kita cari. Nanti juga silakan baca lagi apakah benar bahwa peluang konfigurasi maksimum itu atau konfigurasi dengan probabilitas maksimum itu nilainya sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya. Ternyata memang benar bahwa jadi konfigurasi yang lainnya itu sangat dibandingkan dengan konfigurasi maksimum itu sebanding dengan eksponensial pangkat minus epsilon kuadrat n per 2 dengan epsilon yang sangat kecil. Jika jumlahnya partikelnya sangat banyak, maka sebenarnya kita bisa pastikan bahwa W rata-rata itu nanti akan sebanding dengan W maksimum, ya. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan dibaca buku pamikranya bab 2. Oke, kalau ada pertanyaan tentang materi bab ini, silahkan nanti ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Waktu kita sebentar lagi, ada pertanyaan, ada waktu 5 menit untuk kita tanya jawab. Silahkan. Ayo silahkan, Sofian, Wana, ini nggak pada tidur kan? Enggak, Pak. Masih Enggak, Pak. ada, Pak. Ya. Aman, Nah, Pak, itu aman. aman ya. Aman. Oke. Ada pertanyaan? Pak mau bertanya.
Iya, silakan. Tapi ini bukan perihal materi. Ini kalau ada nggak YouTube atau video referensi lain gitu? Takutnya, soalnya kan saya kurang paham dari buku gitu. Baca aja dulu bukunya. Tapi ada buku video perkuliahannya Pak Mikra Judin. Silahkan ditonton aja. Oh iya, baik Pak. Ada YouTube-nya. Silakan Mikra Judin Abdullah. Cari aja. Ya. Cuma memang ya sama-sama membutuhkan konsentrasi lah untuk belajarnya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita tutup ininya perkuliahannya. Oke ya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan Google Meet dan video YouTube langsung atau video YouTube saja gitu ya. Tapi juga video pertemuan hari ini